Buat teman-teman, sebelum nonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Gue pengen jadi wartawan perang, gue pengen liput sesuatu tuh yang ngeri-ngeri dan yang sedikit orang bisa gitu. Halo, apa kabar? Terima kasih telah menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya senang banget karena saya berhasil untuk mengundang narasumber kita kali ini, William. William mengambil S1 di bidang ilmu komunikasi, Universitas Pelita Harapan. Kemudian mengambil master di bidang ilmu strategic communication di University of Western Australia. Mau tahu keseruan bidang komunikasi? Yuk, kepoin terus video ini. Yang gue tahu kan dulu lu ngambil kuliah jurusan ilmu komunikasi, bener ya? Hal apa yang mendasari lu dulu lu mengambil ilmu komunikasi? Vkom ya? Kalau nggak salah Vkom kan, berarti kan Fakultas Ilmu Komunikasi ya? Fakultas Ilmu Komunikasi, spesifiknya jurnalistik. Ada spesifikasinya lagi. Itu dibagi kan dia ada 3. Setelah berapa tahun atau dari awal sudah langsung ada spesifiknya? Waktu itu kuliah 2008 memang kan dikasih tahu sama kampusnya nih. Kalau kamu ngambil ilmu komunikasi, pathway-nya bisa 3. Bisa public relations, marketing communication, atau broadcast journalism. Gue kebetulan ngambil yang broadcast journalism karena itu balik ke pertanyaan si Yuanda tadi ya. Kenapa gue ambil Ilkom, karena satu, gue suka nulis. Kedua, gue suka sosialisasi, suka ngobrol, suka make friends, temenan, suka public speaking juga. Terus ketiga, karena jujur ya, dalam hati gue yang terdalam, gue berpikir bahwa kayaknya gue udah nggak bisa yang lain lagi selain komunikasi gitu. Jadi ini satu-satunya mata kuliah yang bisa gue ambil, dan gue masih bisa enjoy gitu. Agak merendah nih kayaknya kalau ini. Enggak, itu bener, serius. Sampai sekarang pun masih merasa begitu. Oke. Itu dan akhirnya ketika lu dihadapkan dengan 3 tadi spesifikasi, lu ambil kan jurnalism tadi ya. Itu memang kan karena sebelumnya lu juga punya track record kan, pernah buat buku nih sebelum lu bahkan masuk kuliah kan ya, yang agak viral lah ya kalau istilah zaman sekarang tuh ya. Waktu itu ya. Iya. Nanti mungkin kita bahas belakangan ya. Boleh. Ketika lu ngambil ini berarti kan lu udah punya research dulu kan, gambaran kira-kira kalau lu ngambil untuk ya spesifikasinya si journalism ini kira-kira arahnya mau ke arah apa gitu kan. Dan lu udah punya mindset atau mungkin kayak apa ya? Kayak work frame-nya di otak lu kalau misalnya nanti gua ngambil si jurusan ini, gua akan belajar ini gitu ya. Kira-kira kan overall mungkin gambarannya kira-kira gitu. Nah, ketika lu masuk sesuai nggak sama ekspektasi lu sebenarnya? Waktu gue masuk sebenarnya lumayan jelas. Karena satu, waktu gue kuliah pilih kampus itu, gue tahu nih dia ada satu profesor yang cukup terkenal, cukup bagus juga perspektifnya, suka masuk TV juga, dan ya pokoknya namanya anak 18 tahun kan, gue pengen nih jadi mahasiswanya si profesor itu gitu ya. Terus kedua, di broadcast journalism itu kan banyak kita belajar, ada TV, radio, online, dan juga cetak. Nah jujur, karena gue waktu itu suka nulis, sampai sekarang juga masih suka, jadi gue pengen fokusnya sebenarnya di wartawan cetak gitu. Dan dalam hati gue cukup idealis waktu itu, 18 tahun, gue pengen jadi wartawan perang. Gue pengen liput sesuatu tuh yang ngeri-ngeri dan yang sedikit orang bisa gitu. Karena mungkin tingkat kepuasannya tinggi ketika kita bisa melakukan sesuatu yang nggak semua orang bisa gitu ya, Yu ya. Iya, benar-benar. Tapi apalagi pas zaman itu mulai invasi Amerika ke Afghanistan ya kalau nggak salah. Apa Irak ya? Kayaknya antara dua itu ya. Irak ya. Oke. Jadi memang ada sisi idealisme yang memang mengarahkan untuk ke sana gitu kan. Pengen banget ikut kayak jurnalistik investigasi gitu, pengen yang seru-seru gitulah. Oke. Dan itu dalam waktu lu kuliah memang semua mata kuliah yang lu rasa itu mendukung lu untuk ke arah sana gitu, atau menurut lu ada mungkin hanya sekian persen saja yang memang mendukung lu? Jadi gini selama kuliah 4 tahun itu, di tengah-tengah kuliah kan gue ada magang nih di salah satu majalah politik terbesar di Indonesia waktu itu. Jadi waktu magang, gue makin jiwa wartawannya keluar nih apalagi sempat dilibatin di proyek investigasi waktu itu kayak kasus korupsi pajak dan semacamnya lah ya. Jadi gue ikut sama reporter, meliput, terus kita cukup undercover juga, dan akhirnya bisa dapat informasi yang nggak semua orang bisa dapat. Nah itu gue bangga banget. Nah akhirnya gue ngomong nih ke orang tua, gue benar-benar mau jadi wartawan nih. Wartawan yang membongkar kasus korupsi, wartawan perang dan semacamnya. Orang tua bilang, gila apa ngambil kuliah buat kerja begitu? Jangan, maksudnya kuliah itu jangan, kerja tuh jangan bahaya nyawa gitu kata orang tua. Maksudnya dapat apa gitu kan? Nah, ada dinamika di tengah itu. Ya jujur gue cukup, gue
gue pengen jadi wartawan perang awalnya, tapi akhirnya gue Oke. bisa jadi apa ya? Orang tua udah nggak support gitu, Iya, ya. dan mereka Dan punya lulusan yang idealisme cukup lu bagus kan. dipertaruhkan di sana kan? Dari awal kan emang lu maunya Betul, seperti itu betul, gitu kan? betul, Oke, oke, betul, oke. betul. Gue baru tahu nih, kalau lu nggak cerita gue nggak tahu loh. Iya, Dan itu iya, sampai ya yang kita tahu kan waktu itu kayak Mutia Hafid kan wartawan perang iya, di sampai Sandra gitu kan. disandra gitu kan. Wow. Iya, Ya iya. sih memang ya itu risky ya kalau memang arahnya ke wartawan perang atau dan akhirnya gimana lo menyikapinya tadi? Dilema itu dan dinamika itu? Jadi jujur waktu itu kan itu sekitar semester 3 apa 4 gitu ya, Yu ya. Oke. Udah ada Waktu magang ya gua berarti semester 4 itu udah magang ya berarti ya? itu gua kebetulan lagi libur kuliah, gua magang sendiri, Yu. Oke. Oke, 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 Karena oke. saking pengennya coba jadi wartawan. Jadi Ya. ada dosen yang kerja di majalah itu minta Hmm? tolong boleh nggak gue magang di situ ya dikasih izin. Mhm. Jadi Mhm. magang, terus jujur gue denger kata orang tua karena nggak mau mereka khawatir kan. Waduh, gue Ya. mungkin nggak bisa nih ke depannya jadi wartawan perang Oke. gitu kan. Hmm. Tapi kalau jadi wartawan yang di bidang lain kok kayaknya gue juga nggak gitu passionate gitu kan. Akhirnya Mhm. gue berpikir nih, oke, gue udah mulai nih, udah hampir setengah jalan kuliah. Mau jadi wartawan perang itu udah dihilangkan dari daftar karir impian. Lu blacklist Terus lah ya. yang gue bisa lakukan adalah, ya udah, gue ngambil sisi positifnya. Sebenarnya apa sih dari kuliah ilmu komunikasi ini transferable skills-nya tuh apa? Jadi Oke. apa yang kemampuan yang gue dapat yang bisa diterapin di bidang kehidupan apapun nantinya, di bidang pekerjaan atau karir apapun Hmm. yang gue bisa ambil. Nah, akhirnya nyampe lah satu kesimpulan bahwa oh ternyata gue mau kuliah ilmu komunikasi atau teman-teman yang lain kuliah di bidang lain juga ya. Hmm. Ya hal-hal kayak tanggung jawab, terus punya integrity, Oke. people skill, komunikasi itu kan sebenarnya semua orang bisa punya kan Mhm. tanpa harus Mhm. kita kuliah mata kuliah tertentu gitu ya. Oke. Jadi ya gue lebih ke oke lah, gue akan selesain perjalanan ini dengan semaksimal mungkin, Hmm. tapi gue ambil pelajarannya yang walaupun gue nggak jadi wartawan perang, ini apa ya yang bisa gue terapin ke hidup Oke. selanjutnya gitu. Berarti setelah dia dinamika dilema itu, lu masih belum pick salah satu yang kira-kira lu mau ambil setelah ini apa sih option B-nya gitu belum ada gambaran berarti ya? Sambil lu Sebenarnya apapun menjalani yang terkait komunikasi, yang hmm, terkait tulis-menulis, hmm. itu gue oke sih. Jadi Oke, nggak kayak milih harus di tempat ya. A atau B, nggak. Dan terbukti selama lu masih kuliah di Indonesia, lu ada kurang satu buku lagi kan ya? Ada, Setelah yang waktu pas sebelum kuliah, kemudian pada saat ya, lu ya kuliah selesai S1, waktu itu kita heeh, sempat masih kontak-kontakan, kemudian nanti kan ada buku yang ya, ketiga ya, nih yang baru keluar ini kan ya. Nanti mungkin betul, gue betul. minta lu share sedikit lah ya, Boleh, boleh. motivasinya segala macam. Nah, Sip. yang gue mau nanya, setelah lu lulus kuliah, Ya. nah, lu langsung terjun di bidang yang samakah dengan apa yang lu ambil atau seperti apa? Jadi waktu gue selesai skripsi itu kan bulan Juli 2012. Ya, Gue wisuda Desember 2012. Itu ada hmm, gap tuh sekitar 5-6 bulan ya, ya Yu ya. betul. 5-6 bulan itu gue memang belum cari kerja yang full time. Oh, Karena oke. waktu itu kan masih harus ke kampus, terus ntar Hmm, ngurusin wisuda dan segala macam lah. ya, Jadi gue ngambil kerja part time. oke, Jadi content writer, kita bikin company profile, bikin annual report, pokoknya bantu satu agency nulis-nulis. oke. Itu sampai gue wisuda. Hmm, Terus begitu selesai wisuda kan udah resmi nih, udah nggak ke kampus lagi hmm, kan. hmm, hmm, Jadi hmm. mulai Januari 2013, waktu itu ada kesempatan untuk langsung masuk ke company. Company Walaupun ya, oke. company-nya bukan media ya. Waktu itu Hmm, di plantation industry, di hmm, perkebunan, tapi kerjanya tetap dealing with local people, oke. ke daerah-daerah perkebunan, Hmm, terus bikin report, nulis, ada penyuluhan juga, ada project pemberdayaan warga setempat. Pokoknya itu oke. kerjanya yang banyak banyak ngomong, banyak Like nulis, PR banyak ya? ketemu orang baru. Kayak public Kurang lebih relation lah. gitu kan ya? Kurang Heeh, lebih kayak PR kurang gitu lebih ya? gitu. Oke, heeh. Ya. Berarti memang ada hubungannya lah dengan apa yang sudah lu pelajari selama 4 tahun di kuliah ya, berarti Ada, kira-kira pasti ada, ya. Dan memang ada. Mhm. ya mungkin dengan plantation mirip-mirip ya kalau menurut gue dengan local people kan kita nggak tahu nih memang beda habit segala macam yang menurut gue ada challenging lagi gimana lu harus dealing with it kan kayak Gue gimana boleh sih cerita sedikit nggak soal kerjaan itu, Yu? boleh 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 Nah, kayaknya itu yang ada seru ya, something yang Yu. menarik nih Jadi kan gimana gimana kebetulan company yang gue kerja waktu hmm. itu owner-nya kan sangat concern dengan hal-hal kemanusiaan. Jadi Oke. beliau itu bergabung dengan salah satu yayasan Buddha Hmm. yang value-nya itu sebenarnya kemanusiaan, tapi bukan Yap, ajaran agama banget gitu ya. yap, Tapi labelnya tetap yayasan Buddha. yap. Nah, gua
sama teman-teman di tim itu harus ke plantation area daerah perkebunan se-Indonesia dari Sumatera sampai Kalimantan. Kita dealing dengan orang setempat, dengan pemimpin adat setempat, dengan pemimpin perkebunan setempat. Itu yang mayoritas agamanya non-Buddha. Iya. Tapi Oke. gimana caranya menyampaikan pesannya si owner ini bahwa hal-hal yang terkait dengan yayasan Buddha ini harus jalan di daerah perkebunannya. Oke. Tanpa Jadi masuk gua unsur tuh agama ya, berarti nilai kemanusiaan tadi betul. lu bilang gitu ya? Oke. Iya, tapi kan Terus kadang-kadang challenge-nya kalau apa kita nih? ngomong sama masyarakat lokal, Heeh. belum apa-apa nih, ini yayasan Buddha. Orang kan udah, oh, no, itu bukan agama gue udah nggak mau gitu kan Iya kadang iya kan. iya iya. Nah, Betul 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 betul. disitulah gue banyak belajar tuh, Yus, 1 tahun. Gue keliling kayak berapa belas kali ke daerah perkebunan gitu. Mhm. Terus kita kita nggak perlu ngajarin ajarannya ini prinsipnya nggak usah. Mhm. Langsung praktek bahwa si misi value dari si yayasan Buddha ini adalah membantu siapapun tanpa kecuali, Oke. tanpa melihat agamanya apa, Mhm. membantu. Terus ketika ada yang sulit kita kasih penyuluhan, kita kasih bantuan, Oke. yang sakit kita kasih layanan kesehatan dan semacamnya. Mhm. Akhirnya orang-orang di perkebunan itu malah seneng. Dan Oke. kita nggak pernah tuh, oh ini mungkin saatnya kita konversi jadi agama tertentu. Iya iya. Yang diajarkan waktu pada saat lu kuliah secara teori dan yang lu praktekkan atau memang sebenarnya lu akan belajar dengan sendirinya ketika lu berpraktik di lapangan untuk hal-hal komunikasi seperti itu? Jadi kalau belajar ilmu komunikasi itu, gue rasa yang paling orang-orang atau yang lulusan ini bisa sepakat adalah Hmm. kalau kita belajar ilmu komunikasi itu kita bukan belajar tentang skill aja sih, tapi lebih ke perspektif, cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita menempatkan diri, dan cara kita berpikir dari sisi orang lain. Oke. Jadi kalau misalkan Yonda kan kuliahnya arsitek, tapi Ya. you are a good public speaker. Gue tahu you dari zaman SMP, SMA, di OSIS, di MPK, lu kan jago you. Tapi bukan berarti lu ngambil kuliah ilmu komunikasi baru bisa public speaking kan. Itu kan Oke. sebenarnya skill yang kita bisa belajar dari manapun. Ya, kita Online juga bisa bisa hari asah gini kan. terus gitu ya? Oke. Cuman lebih ke kayak ilmu komunikasi itu lebih ke perspektif sih you. Jadi kayak Oke. gue waktu masuk ke lingkungan masyarakat setempat, ya Hmm. gue akan cenderung nggak banyak ngomong dulu. Ya gue tahu dulu dong mereka hidupnya gimana, Ya. mereka itu sukanya apa, terus mereka itu cara hidup, cara berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang beda latar belakang itu gimana. Nah, Ya. di situ baru gue bisa pelan-pelan masukin program gitu, Yu. Jadi Oke. lebih sensitif kayaknya rasanya Ya, kalau ya. kalau Dan orang yang belajar ilmu next time ya, komunikasi berarti sih. ya, nggak instan berarti ya, Ya, butuh proses betul, semua. betul. Oke, Mm. yang lu kerja di company ini berapa waktunya? A years, 2 Itu years? kerjaan pertama setelah lulus setahun, Yu. Setahun Dari ya? Januari Oke. sampai akhir sampai Desember 2013. Dan lu akhirnya memutuskan lanjut kuliah ini setelah bekerja di beberapa company atau setelah company ini langsung menunjukkan? Kerja di S2 ini setelah kerja 5 tahun. 5 tahun ya? Oke. 5 tahun. 5 tahun ya. Berarti memang selama 5 tahun itu kan pasti kan lu punya waktu berpikir apakah mau melanjutkan kuliah lagi atau sebenarnya Ya, langsung terjun ke dunia praktisi gitulah kira-kira ya. ya, Nah, ya. apa yang mendasari lu tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, maksudnya apa mendasari lu akhirnya memilih keputusan untuk, kita ngomong S2 dulu ya, memilih keputusan untuk Ya, S2, dan gue juga mau di-share apa ya, bidang apa yang lu ambil, dan ya. kemudian yang mau gue tanyakan, kenapa milihnya nggak di Indonesia gitu kan? Ya. Nah, gimana tuh kira-kira? Oke. Jadi pertama-tama soal alasan mau S2 karena Ya. gue merasa bahwa memang kalau orang kerja terus, ketemu banyak orang baru, dan dia terlibat dalam banyak proyek, dia pasti juga akan belajar dengan sendirinya. Mungkin kadang-kadang pelajarannya lebih berharga dibanding S2 gitu ya, di ruang kelas. Tapi kan somehow studi S2 ini kan juga bukan sesuatu yang jelek kan. Nah, Ya. jadi kalau memang ada kesempatan dan memang sudah ada pengalaman yang cukup, ilmunya kita sudah cukup praktikal, dan kita masuk lagi ke bangku kuliah, itu sebenarnya satu hal yang bagus dan menunjang juga. Karena suka nggak suka, kadang-kadang nih kalau dalam perjalanan karir atau dalam interaksi kita sama masyarakat itu, ya pendidikan formal masih menjadi salah satu mata uang yang cukup bagus gitu ya. Oke. Jadi kita memang selain punya ilmu secara praktis, kalau memang bisa punya sertifikasi, punya ijazah yang bagus dari institusi pendidikan formal, itu sesuatu yang menurut gua sih oke lah, kita boleh ambil. Tapi itu pun bukan segalanya gitu ya. Jadi Oke. jangan berkecil hati kalau yang belum ada Betul. kesempatan. Untuk S2 ini yang baru selesai bulan Desember kemarin itu Hmm. Master of Strategic Communication. Jadi Oke, masih masih komunikasi. ada satu Ah, benang merahnya dengan ilmu yang yes. lu ambil di S1 ya?
Nah, Betul, betul. bisa diceritain nggak sih yang lu pelajari apa kalau di Master of Strategic Communication ya? Ya, Nah, jadi basically kita kayak belajar bagaimana mewakili satu organisasi untuk hmm, berkomunikasi dengan publiknya, entah itu oke, masyarakat secara umum, pemerintah, pemilik, hmm, owner gitu maksudnya ya, atau pemangku kepentingan lainnya dalam satu konteks hubungan masyarakat. Jadi oh, di sini lagi-lagi yang gue bilang yuk, gue memang ada belajar digital media yuk, kayak ya, pakai Google Analytics dan semacamnya. hmm, Tapi hmm, gue yakin ilmu kayak gitu, ilmu semacam itu tuh murah. Kita yang online course banyak yang free juga, iya, kalau bayar betul, juga mungkin berapa hmm, ratus ribu gitu ya. Nah ya, bedanya apa? Bedanya adalah perspektif itu yuk. Jadi dengan gue belajar di sini 2 tahun, gue dapat perspektif yang beda. Karena kan ketemu dosen yang beda-beda background, mereka ada yang hmm, praktisi, ada yang akademisi, hmm, ketemu teman dari berbagai negara, dan itu juga kenapa kalau memang bisa, gue ngomong ke diri sendiri, gue bukannya menjelekkan universitas di Indonesia, enggak. Ilmunya oke, sama, hmm, 99% sama. Kan bedanya beda beda interaksi, mungkin beda kasus juga, beda hmm, masalah yang kita hadapi, dan oke, juga sembari gue kan orang Indonesia, belajar di Australia, hmm, sembari juga gue belajar untuk hidup lebih mandiri, lebih oke, praktis, lebih hmm, fokus ke big picture misalnya. Jadi hmm, ya, oke, dibanding sekolah itu sendiri, ada juga hal-hal di luar pendidikan yang turut membangun karakter kita gitu sih, kalau oke. kita bisa Dan itu belajar kenapa di lu luar memilih keluar negara di luar ya? kita. Betul, Oke. betul. Heeh. Why Australia? Kenapa nggak negara lain gitu maybe? Ini kan sebenarnya juga kalau, Yonda ada baca buku gue ya, Yu, Nah, gue kan juga udah sering ditolak kan waktu apply beasiswa. ya, nah Nah, itu jadi itu gua nanti sebelumnya mau bikin satu sesi sendiri. Dan mungkin boleh, boleh. nanti kita akan bahas lebih lebih lagi karena menurut gue itu Ya, lu punya struggling di sana, terus lu punya ya menurut gue sih cerita menarik pastinya gitu ya. Nah, itu menurut gue akan bagi sesi lagi nanti. Tapi kalau ketika lu ngelihat kan pasti kan kalau kita ngomongin communication nggak hanya di Australia gitu ya, maybe ada di ya, eh, mungkin di London atau mungkin di ya. US gitu ya. Kenapa di Australia? Apakah karena memang sebelumnya lu sudah meriset dan ketemu ini yang one of the best atau gimana tuh? Oke, jadi kalau kampus gue sih di sini dia termasuk 100 besar dunia. Ya, bukan top Oke. 10 sih, tapi ya top 100. Hmm. Terus untuk program komunikasi gue cari di Eropa, di Amerika, sama di kampus lain di Australia. Banyak dari mereka yang fokusnya cuma di digital communication. Nah, yang salah satunya ada di Perth ini, Master of Hmm. Strategic Communication, gue pelajari silabusnya. Oh, ini cocok nih, karena dia nggak berat di digital. Dia beratnya di communication in general, Hmm. lebih ke karena gue kan sebelumnya pernah kerja juga di asosiasi bisnis gitu yuk. Jadi Ya. mewakili satu organisasi berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi gue Hmm. merasa itu kayak deket aja sama pengalaman gue yuk. Oke. Dilihat dari mata kuliahnya, program studinya itu, jadi kalau belajar digital banget kan kayaknya udah jelas arahnya digital banget gitu kan. Ya. Nah Betul, kalau betul, di betul. sini digitalnya ada, tapi komunikasi secara umumnya itu juga cukup kuat ini penekanannya. Oke. Berarti memang lu Terus sudah juga melakukan dekat riset. dari Sorry? Jakarta yuk. Nggak terlalu jauh dari Oh, Jakarta yuk. ya, ya, Empat ya. Karena setengah jam memang dari kalau naik Indonesia ke pesawat. Austria. Ya, ya. Oke. Ya, Dan memang ya, ya. maybe banyak juga orang Indonesia di sana kali ya. Lumayan. Lumayan ya. Oke, oke. Mm, Kalau yang di Aussie kan lu di Western Australia ya berarti ya. betul. Berarti menurut lo sebenarnya kalau dari kita bilang kan pasti kalau orang Indonesia kalau mau ke luar negeri gitu ya, Mm, pemikirannya pasti satu soal culture. Bagaimana apakah culture itu juga nanti mungkin akan mempengaruhi kinerja atau performance lo di tempat kuliah gitu. Bisa sedikit share nggak sih sebenarnya kalau di Australia khususnya di West Australia sendiri gimana sih dan bayangannya supaya teman-teman punya gambaran gitu kira-kira. iya. Jadi dari segi biaya hidup dulu ya, Yuk. Iya. Kalau di sini kita hidup hemat, kita masak, itu bahan makanannya murah, Oh, mungkin oke. hampir sama kayak di Jakarta. Mhm. Jadi nggak perlu khawatir kalau memang kita tiap hari jajan di luar itu pasti mahal. Itu Oh, udah oke. pasti lah ya. Kalau Tapi untuk kalau perbandingan masak, kalau kira-kira kita McD di sana gimana? Kalau di McD di sini mungkin yang paling hemat kan around 30.000 kali ya. ya In kalau general di gimana? sini sih sekitar yang paket hematnya kadang-kadang ada $5 kayak 50.000. Tapi Oh, kalau oke. yang lebih umum sih orang makan 8 sampai $12 ya. 8 Jadi sampai ya 12 kurang lebih sekali makan ya? 100.000 lah sekali makan. Oh, oke. Hmm.
Ya. Oke. Tapi kalau masak yuk, kayak gue kan masak nih di rumah. Hmm. Jadi kayak beli daging sapi itu cuman sekilonya 200.000 itu udah bisa buat 3-4 hari. Terus beli Oh, sayur oke. juga murah, banyak Asian store. Beras juga sekilonya berapa? Nggak nyampe 20.000 deh. Hmm. 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 Jadi kayak gue di sini keluarga kecil sebulan kalau memang masak sih itu masih di bawah 10 juta sih. Masih di bawah 10 juta untuk 1 bulan ya? Include Untuk makan. rent tempat ya? Oh, kalau rent sih kurang lebih tempat gue 10 juta sebulan. Kalau Oh, oke. makannya 6-7 juta itu udah enak banget lah. Tiap hari Udah ada enak ayam, banget. ada daging. Terus kita juga pokoknya sehat deh yuk. Tapi itu kan untuk keluarga lu berarti 3 orang dong ya kira-kira ya? Ya. Anggaran itu 3 orang ya berarti kira-kira. Uh, uh, Kalau uh, uh. untuk transportasi sendiri gimana? Kalau Australia in general beda sama Perth in particular karena Perth Oh, ini oke. cukup friendly untuk student. Jadi Hmm. kita punya student fares itu Hmm. murah banget. Sekali Hmm. jalan dari rumah ke kampus tuh paling cuman student fare nggak nyampe 10.000. Bolak-balik paling 18.000 rupiah gitulah. Oke. Itu udah bisa Oke, buat oke. sehari kan. Oke, Terus oke. banyak juga di dalam kotanya itu ada bus gratis. Jadi Hmm. banyak tempat yang bisa kita kunjungi. Kayak gue hampir tiap hari bisa ke supermarket tanpa Hmm. harus bayar uang bus gitu. Oh, oke. Karena gue Itu tinggal khusus di city. untuk student aja atau semua Kalau citizen yang kota lu bisa? di city Hah? siapapun ada bus Siapapun? khusus yang memang free. Oke. Tapi Oke, kalau ke oke. kampus karena dia udah di luar city itu Oh, cuman oke. khusus student yang bisa dapat harga khusus sama Oh, lansia. oke. Ya. Ya. Oke. Jadi memang fasilitasnya udah jauh lebih unggul lah ya kalau boleh dibilang karena memang ada eh, ya mungkin transportasi yang memang subsidi pemerintah segala macam gitu ya. Iya. Oke. Nah, terus tadi gimana tentang culture-nya? Terus gimana? Ya gue sih percaya lu nggak mengalami kesulitan lah ya karena lu kan lebih bisa easy going, bisa lebih temenan. Nah, tapi gambarnya gimana sih kira-kira di sana? Jadi sebenarnya mungkin kayak dimanapun kita hidup ya yuk, kita kan pasti memilih yuk, Ya, kita mau temenan sama siapa, ya, kita mau ikut komunitas apa dan melakukan apa gitu ya. ya. Ya kalau di sini sih menurut gua alasan untuk homesick hampir nggak ada yuk. Karena restoran Oke. Indonesia ada enak, Asian Hmm, store banyak, cocok sama hmm, lidah kita. hmm. Komunitas Indonesia juga cukup besar di sini. Jadi jangan Oh, oke. khawatir lah kalau misalnya Hmm, takut homesick gitu ya. hmm, Tapi tantangan kedua yuk, kalau kita terlalu nyaman dengan orang Indonesia hmm, aja, hmm, mungkin kadang kita lupa bahwa kita itu lagi punya kesempatan yang cukup oke loh. hmm, Kita bukan di Indonesia, kita sebenarnya bisa. Nah, satu hal yang di sini cukup menjadi highlight adalah apa-apa di sini volunteer, apa-apa hmm. relawan gitu. Jadi Oke. kalau mungkin orang Indonesia in general kan, sorry ya, mungkin kayak kita ngerjain sesuatu atau dimintain tolong atau apa, kadang-kadang adalah uang rokoknya, ada uang bensinnya, ada uang Ada tipsnya transportnya lah ya. gitu ya. Oke, oke. Kalau di sini tuh nggak common, di sini tuh Hmm, apapun eh, hampir semua bidang pekerjaan, hmm, bidang kehidupan itu ya orang tuh hmm. volunteer. Nah, di Oke. situ juga gue belajar kayak lebih gimana ya melayani komunitas yang lebih besar. Dan gue memang gak dapat uang dari situ, tapi dapat belajarnya, dapat pengalaman, dapat interaksi, dapat juga teman-teman baru. Teman-teman baru Jadi berarti teman ya? gue di Ya, sini betul. juga nggak orang Indonesia aja, sama orang Indonesia dekat, baik itu wajib lah ya sama Hmm, siapapun. Terus di luar itu sama komunitas lokal, sama komunitas internasional itu priceless banget sih. Oke. Berarti memang di volunteer itu kan nggak memandang lo dari luar atau cuma boleh citizen aja. Nah, Ya, kebanyakan kalau volunteer itu acara apa ya? Kalau di sana gitu? kalau banyak yuk, hampir semua ada kayak Hampir misalkan semua. tergantung apa yang kita support sih, misalnya Hmm, tentang pelestarian lingkungan, tentang hmm. perlindungan hewan, kepedulian terhadap lansia dan sebagainya gitu. Kalau yang gua sih supaya inline gitu, gua di bidang Harga pendidikan juga. gitu. Oke, ya, I see. Mm-mm. Dan itu tidak memandang lo di luar orang orang Asian gitu ya, nggak ini ya. Maksudnya orang-orang di sana, citizennya atau mungkin teman-teman kuliah lo di kampus itu nggak sama sekali memandang soal soal rasialisme gitu kan? Ya semua sama. Kalau mungkin itu kayak salah anggapan ya, yuk orang mikir mungkin oh kita orang Asia, kita di Australia, mungkin Hmm, kita akan jadi korban rasisme gitu. hmm, hmm, Kalau menurut gue sih sebenarnya lebih ke individunya sih. Kayak hmm. orang Australia lokal juga banyak kok dia yang nggak bisa fit in dengan masyarakat dia. Ya karena murni karakter dia itu nggak cukup suportif misalnya gitu ya. Dan gue Oke. sebagai orang Asia di sini, gue nggak peduli dengan anggapan itu. Maksudnya gue di sini itu nggak mau menyakiti orang lain, nggak mau merugikan Hmm, orang, mau kontribusi sebisa hmm, gue, hmm, terus hmm, memberikan manfaat, sharing hmm. value and my knowledge juga. Oke. Terus ya kalau you mau nganggap
orang Asia itu gimana ya terserah. Cuman kalau Hmm. waktu sama gue, ya lain lah yuk. Kalau people to people approach tuh pasti lain lah. Jadi jangan pusing soal anggapan atau misalnya kita baca di internet ada yang Iya. ngomong soal apa, Oke. ya itu ini doang sih. Cuman buat Oke. menyesatkan kita aja kadang-kadang. Oke. Terus challenge-nya gimana sih Yum, di sana? Ketika lo menjalani 2 years ya kayak kira-kira ya, more or less 2 Ya, tahun ya. Challenge-nya ada mungkin suka dukanya gimana sih? Kalau mungkin um, kuliah master di negara orang gitu kan kira-kira. ya. Kalau dari segi kuliahnya, menurut gue sih kalau kita bukan last minute person ya, itu kalau di bidang gue semua akan baik-baik aja sih. Karena ya tugasnya banyak kan juga nulis paper, kita research, dan banyak kita memilih studi kasus dari organisasi apapun. Nah, dalam kasus gue tuh gue lebih milih kayak ada organisasi, ada perusahaan setempat, jadi gue bisa belajar juga tentang local culture. Terus gue bisa kontak orangnya, misalnya manajernya, kan nambah kenalan lagi tuh. Ya, betul, Dan betul, juga betul. kita jadi punya perspektif berpikir dari cara orang Australia berpikir dan dia approach problemnya misalnya gitu. Nah, Oke, berarti itulah dapat yang sebenarnya gue bilang, itu bisa-bisanya kita yuk. Karena kita kalau mau main aman gitu ya yuk, kita ambil aja kasusnya misalnya perusahaan di Jakarta yang tempat kerja kita yang lama gitu. Jadi kan udah aman tuh. Betul, betul. Nah, Datanya tapi juga lu udah punya gitu kalau kan. kita betul, cuman kita jadi nggak interaksi sama lingkungan baru yuk. Nah, justru Oke. kesempatan di Australia itu menurut gue, ya kita harus pinter-pinter, karena kan ini kayak bom waktu nih. Kita tahu nih suatu hari waktu kita akan habis di sini kan. Kita Ya, nggak selamanya betul, tinggal di betul. negara orang. Betul, betul, Jadi ya betul. selama masih ada waktu ya maksimalin Kira-kira aja. lu punya gambaran nggak sih setelah lu kuliah selesai S2 ini, Mhm. what next planning lu gimana? Jadi selama di sini gue cukup berubah ya, Yuk. Kalau dulu Hmm. kan mungkin anggapan gue tentang kerja itu ya pokoknya gue kerja di tempat yang cukup bagus, gue bisa sharing value gue, terus gue bisa dapat manfaat yang bagus, dan timbal balik secara finansial juga oke gitu ya. Sekarang itu tetap menjadi prioritas, tapi ada plusnya. Plusnya adalah sebenarnya dimanapun gue berada ya gue harus bisa bantuin orang, gue harus bisa harus kasih sesuatu yang positif. Ya orang yang lemes misalnya setelah ketemu gue harus jadi semangat. Terus orang yang lagi kehilangan arah misalkan dengan dia dekat sama gue, ya dia jadi mungkin lebih optimis gitu. Nah, jadi jalan yang akan gue ambil adalah gue tetap akan berkarya di bidang komunikasi. Kemungkinan besar sih nanti di bidangnya NGO gitu yuk. Jadi di organisasi non-profit. Tapi di luar itu yang akan gue lakukan adalah ya gue akan bantu orang lain. Ya entah dengan nanti gue punya satu unit usaha misalnya di bidang seminar, pengembangan diri, atau jadi pembicara di sekolah-sekolah, atau mungkin kita perbanyak podcast ini sama komunitas yang lebih luas gitu. Ya gue happy banget yuk. Dan itu ya lagi-lagi bukan soal duit aja sih. Jadi lebih ke kayak ada motif pribadi untuk ya gimana sih gue supaya bisa bermanfaat gitu untuk orang lain. Nanti sesi berikutnya gue mau bahas tentang bagaimana lu mendapatkan beasiswa dan soal buku lu gitu ya. Kita akhiri dulu sesi 1 ini. Thank you ya. Thank you.